Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Wiwin Fauzia. Insyaallah di pertemuan kita kali ini saya akan membahas terkait dengan ahwalul musnad ilaih bagian kedua, karena bagian pertama sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, apa aja sih tingkah atau bentuk-bentuk dari musnad ilaih? Nah, kita lihat di sini pembahasannya ada ta'riful musnad ilaih, yakni memakrifatkan musnad ilaih, ada tankirul musnad ilaih, yakni menakirahkan musnad ilaih, ada juga taqdimul musnad ilaih, yang artinya mendahulukan musnad ilaih, dan yang terakhir ada ta'khirul musnad ilaih, yang artinya mengakhirkan musnad ilaih. Oke, di pembahasan yang pertama di ta'rifil musnad ilaih ada 3 subbahasan, yakni ta'riful musnad ilaih bil idmar, ta'riful musnad ilaih bil alamiyah, lalu yang terakhir ada ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita ingin memakrifatkan musnad ilaih, maka cara memakrifatkannya itu bisa dengan 3 cara, diantaranya yaitu ada dengan domir, bisa dengan isim alam atau alamiah, boleh juga dengan isim isyarah. Saja langsung ke pembahasan yang pertama, yakni ta'riful musnad ilaih bil idmar. Bagaimana cara memakrifatkan musnad ilaih dengan isim dhamir. Lalu apa saja tujuan dari memakrifatkan musnad ilaih dengan isim dhamir itu? Nah, di sini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama likaunil hadis fi maqami mutakallim. Maksudnya agar kita mengetahui bahwa si pembicara itu, bahwa perkataan itu terdapat atau dalam keadaan mutakalim. Jadi menggunakan domir ana. Sebagai contoh, ana nabiyyu la kadziba. Yang kedua ada al-mustahdir fil qalbi, yang dirasakan kehadirannya dalam hati. Nah, ini maksudnya dengan domir mukhatab ghair muayyan. Contoh, la ilaha illa anta. Itu yang dikasih kuning-kuning berarti isim domirnya ya. Selanjutnya ada tamkinu ma ba'da dhamir fi nahsi sami', sebagai contoh wallahu tabaraka wa ta'ala. Pembahasan kedua yakni ta'riful musnad ilaih bil alamiyah. Nah, yang kedua kita bisa memakrifatkan musnad ilaih dengan menggunakan isim alam dengan tujuan yang pertama ada al-madhu fil alqab, memuji dengan nama panggilan kan, lakob itu misalkan dengan bukan nama asli gitu loh, tapi nama panggilan atau nama samaran. Sebagai contoh, ja'a Sholahuddin. Yang kedua ada azamu wal ihanah, mencela dan menghinakan. Contoh, ja'a Shakhrun. Yang ketiga ada tabarruk. Jadi maksudnya itu meminta berkah dengan menyebutkan lafaz Allah akrimna. Yang terakhir ada al-kinayah. Nah, al-kinayah ini bisa dengan boleh kepada perlakuan baik, boleh juga kepada keburukan. Nah, di sini sebagai contohnya yang jeleknya yaitu Abu Lahab fi'lu kada atau fa'ala kada. Lanjut, pembahasan selanjutnya ada ta'riful musnad ilaih bil isyarah. Nah, pada dasarnya isim isyarah ini berfungsi memperjelas keadaan musyar ilaih atau sesuatu yang diisyaratkan, baik dekat, sedang, jauh, dan dapat dilihat maupun tidak pada hati pendengar. Nah, jika mutakalim maupun mukhatabnya tidak mengetahui nama tertentu atau sifat-sifat lain yang terdapat pada musyar ilaih. Nah, apa saja di sini terdapat 4 tujuan ya. Ini yang pertama ada ta'zim.
yaitu mengagungkan derajat musyar ilaih yang mestinya tidak dapat dilihat dengan bentuk isim isyarah yang menunjukkan pengertian dekat, atau yang mestinya dekat dan dapat dilihat namun memakai isim isyarah yang menunjukkan pengertian jauh. Nah, seperti pernah saya jelaskan di salah satu video, jadi isim isyarah itu ada dua, ada yang menunjukkan ke arah yang dekat, ada yang menunjukkan ke arah yang jauh. Nah, sebagai contoh di sini, dalam Quran, surat ke-17 ayat ke-9, yakni, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Nah, di situ ada hadza. Hadza itu menunjukkan ke arah yang dekat. Di contoh kedua, ada yang menunjukkan ke arah yang jauh, yaitu qalat fadzalikunna alladzi lumtunanni fihi. Yang artinya, wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela aku karena tertarik kepadanya. Yang kedua, oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ada tahqir, yaitu menghinakan. Nah, yang diantaranya ada yang memakai isyarat dekat dan ada yang memakai isyarat jauh, seperti pada slide sebelumnya. Sebagai contoh, firman Allah dalam Quran surat ke-21 ayat 3 yang berbunyi, Hal hadza illa basyarum mithlukum. Yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia juga sepertimu. Nah, contoh yang kedua menunjukkan jarak jauh, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim yang terdapat dalam Quran surat ke-107 ayat 2. Nah, tujuan yang adalah itu ada tanbih atau mengingatkan. Nah, yaitu maksudnya mengingatkan pendengar bahwa musyar ilaih atau musnad ilaih adalah yang berhak menerima musnad, selain juga menerima musnad-musnad sebelumnya, seperti firman Allah dalam Quran surat kedua atau surat Al-Baqarah ayat kelima, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, yang artinya mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat muttaqin adalah yang mendapat petunjuk Allah dan pahala di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu taqdimul musnad ilaih, yaitu mendahulukan musnad ilaih. Nah, mendahulukan musnad ilaih ini bisa ditentukan dengan beberapa tujuan, yaitu memiliki beberapa tujuan. Nah, setiap lafad adalah perwujudan dari setiap makna. Tata letak wada'i lafad harus sesuai dengan susunan tabiat makna. Nah, musnad ilaih didahulukan karena menduduki sebagai mahkum alaih, berbeda dengan musnad yang berkedudukan sebagai mahkum bih. Sedangkan kedudukan selain keduanya hanyalah sebagai pengikut musnad ilaih dan musnad, karenanya tidak boleh mendahului keduanya. Nah, pada dasarnya di sini ada beberapa tujuan. Nah, musnad ilaih didahulukan selain karena sesuai dengan hukum asalnya, juga karena beberapa sebab, yaitu yang tertulis di sana. Yang pertama, menggembirakan dan menyusahkan seseorang secara spontan, seperti perkataan al-afu anka shodara bihil amru. Pemaafan darimu menyebabkan timbulnya sesuatu yang menyenangkan. Dan contoh kedua ada al-qisoso hakama bihil qadhi. Qasas telah ditetapkan qadhi atau hakim. Nah, yang kedua adalah mendorong mengetahui musnad. Jika musnad ilaih dikemukakan dengan pengertian yang masih samar, seperti syair Abu al-A'la al-Mar'i yang mengatakan, Walladhi haras al-barriyatu fih hayawanun
mustahdatsun min jamadin, yang artinya sesuatu yang membingungkan manusia adalah kehidupan hewan manusia yang tercipta dari air mani. Nah, dengan musnad ilaih, waladi, dan seterusnya yang masih samar, seseorang terdorong mengetahui musnadnya, kata-kata hayawanun, dan seterusnya. Tujuan yang ketiga yaitu taladud. Nah, taladud artinya merasa enak mengucapkan dan tasyrif memuliakan musnad ilaih. Seperti kata-kata Muhammadun Habibuna, Muhammad adalah kekasihku. Yang keempat ada takhsis, sekaligus menguatkan hukum atau yang disebut taqwiyah al-hukmi, yaitu menghususkan musnad ilaih hanya dengan musnad. Jika musnad berupa fi'il dan fa'ilnya berupa domir yang kembali pada musnad ilaih yang dinafikan seperti perkataan ma'ana qultu hadza, saya tidak mengatakan hal ini. Nah, maksudnya khusus saya tidak mengatakan hal ini. Demikian menurut mantuknya, sedang menurut mafhumnya berarti hadzal qawlu tsabitun li ghairi. Perkataan ini hanya terjadi pada selain diriku. Maka taqwiyah al-hukmi di atas diperoleh hanya dengan pengulangan isnad secara sempurna. Oke, yang terakhir ini yang kelima ada ta'mim atau umum al-salab dan salab al-umum. Nah, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada umum al-salab an-nafi likul fard, adalah memberlakukan salab dalam kurung nafi, maksudnya nafi ya, secara umum dari masing-masing bagian atau afrod musnad ilaih, sehingga tiada satupun yang ketinggalan. Hal ini ditandai dengan masuknya kullun atau al yang bermakna istighraq pada musnad ilaih, sedang musnadnya disertai nafi, seperti perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Nah, itu merupakan jawaban Rasul ketika ditanya, Aqsiratis sholatu am nasita ya Rasulullah? Apakah sholat itu dikosor ataukah Anda lupa, wahai Rasulullah? Nah, perkataan itu dimaksudkan bahwa kosor sholat atau lupa sama-sama tidak terjadi pada Nabi. Yang kedua ada salab al-umum, yakni al-nafi li al-jami', yaitu memberlakukan nafi hanya pada umum atau mayoritasnya, sehingga mungkin sekali masih terdapat bagian kecil yang tertinggal. Hal itu ditandai dengan didahulukannya nafi baru alat keumumannya, seperti lam yakum kullu insanin. Umumnya orang tidak berdiri, maksudnya secara keseluruhan tidak ada yang berdiri, namun masih terdapat sebagian kecil yang berdiri. Nah, oke, selanjutnya ini pembahasan terakhir ya teman-teman, ada takhirul musnad ilaih, yaitu mengakhirkan musnad ilaih. Nah, mengakhirkan musnad ilaih berkaitan sekali dengan mendahulukannya. Oleh karenanya, musnad ilaih boleh diakhirkan jika terdapat sebab-sebab untuk mendahulukan musnad, sebagaimana uraian yang akan kita bahas. Nah, tujuan yang pertama yang membolehkan mengakhirkan musnad ilaih atau membolehkan mendahulukan musnad adalah yang pertama ditujukan untuk menghususkan musnad ilaih, seperti firman Allah dalam Quran surat ketiga ayat 109, yaitu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur, yang artinya kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ayat itu memberikan pengertian bahwa segala sesuatu
baik di bumi maupun di langit adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang kedua yaitu tanbih, yang artinya mengingatkan bahwa musnad berkedudukan sebagai khobar, bukan sifat. Nah, seperti syair Hasan bin Sabit yang memuji Nabi Muhammad SAW, lahu himamun wala muntaha likibariha wa himmatuhu syungra ajalun minad dahr. Baginya banyak cita-cita dan tidak berpenghabisan karena banyaknya, dan cita-citanya yang kecil-kecil lebih besar daripada masa, yaitu memakan waktu yang banyak untuk melaksanakannya. Nah, jadi gini teman-teman, jika syair itu mendahulukan musnad ilaih, tentu timbul anggapan bahwa kata-kata lahu berkedudukan sebagai sifat dari lafaz himamun. Karena isim nakiroh himamun selalu membutuhkan sifat. Nah, itulah sebabnya kenapa musnadnya didahulukan dan musnad ilaihnya diakhirkan. Oke, tujuan yang ketiga ada tafa'ul yang artinya mengharap kebaikan, seperti sebuah syair sa'idat bagurrati wajhikal ayyam watajayyanat bibaqaikal a'wam. Nah, artinya berbahagialah hari-hari itu dengan tanda pada mukamu dan menjadi indah sepanjang tahun itu dengan adanya kamu. Nah, pada sa'idat itu musnad didahulukan karena untuk mendapatkan kebaikan. Yang terakhir, nomor 4, tujuan dari takhirul musnad ilaih adalah tasawuk, yaitu merindukan atau mendorong hati untuk mengetahui berikutnya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164, yaitu ini itu ya teman-teman, jadi dari awal sama akhirnya aja. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, ini ngambil akhiran ayatnya la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, artinya yang artinya ini mohon maaf, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, jika pada ayat itu musnad ilaih didahulukan, tentu tidak tertarik untuk mengetahui berikutnya. Seperti itu ya. Oke, alhamdulillah pembahasan kita dari awal sampai akhir telah selesai. Nah, jadi ini hanya bagian kedua. Jika ingin lebih lengkapnya, maka ada di bagian pertama tentang ahwalul musnad ilaih itu ada penyebutan musnad ilaih, pembuangan musnad ilaih, lalu barulah dilanjutkan ke sini yaitu tentang memakrifatkan, menakirohkan, mendahulukan, dan mengakhirkan musnad ilaih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.